Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brensis, cangcingnya babe, akang teteh, mas mbak, udah uni, sedulur baraya semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Bang J doain yang punya usaha tambah lancar, tambah laris, tambah berkah semua usahanya. Brensis, kali ini Bang J mau ngangkat konten Q&A, question and answer. Wow, bahasa seberang tuh. Jadi ada yang bertanya, Bang J coba jawab. Nah, beberapa ini habis makan dodol lengket belum minum. Beberapa waktu yang lalu Bang J pernah bikin pertanyaan seputar bebas apa aja, mau tanya tentang Bang J atau seputar dengan konten Bang J. Ternyata luar biasa animonya. Terima kasih Brensis. Mudah-mudahan pertanyaan dikirim bisa Bang J jawab ya, bisa bermanfaat jawabannya buat banyak orang. Kalau nggak bisa jawab ya jangan disetrap juga ya, karena setiap orang punya pengetahuan, punya pengalaman berbeda-beda. Sedikit dan sependek pengetahuan Bang J coba jawab ya. Santai, serius tapi ya rada-rada gimana gitu. Yang pertama, Bang, next konten apa lagi? Oh, banyak kontennya sebenarnya kan. Mungkin yang dilihat macam-macam, tapi mungkin pengen yang bervariatif. Coba dong tentang lingkungan, seni dan budaya juga. Oh, is okay lah. Itu juga sebenarnya Bang J ada aware, ada kepedulian tentang lingkungan, seni dan budaya. Nanti sesekali Bang J lebih perdalam kita kupas ya. Walaupun sebenarnya di konten-konten sebelumnya juga ada lingkungan, ada seni dan budaya. Mungkin barangkali Brensis ada yang nanya begini, ada yang seneng lingkungan dan seni budaya. Itu bagus ya. Karena dengan kita mengangkat tentang lingkungan, kita sadar terhadap lingkungan kita. Seni budaya, kecintaan kita bertambah di seni budaya, baik budaya Nusantara, baik budaya-budaya lokal maupun budaya Nusantara. Ini ada namanya nih, kalau nih Ajan Irfan. Bagaimana cara pelaku UMKM memulai kembali usahanya yang terkena imbas pandemi, yang mau nggak mau harus dari awal kembali? Bagaimana caranya memulai kembali usaha? Ya memang bro, kalau usaha itu ada jatuh bangun ya. Yang penting kita harus tetap istiqomah, tetap harus punya jiwa semangat. Namanya cobaan, ada naik, kadang-kadang ada turun, naik lagi. Tapi kalau bisa kalau udah turun jangan turun terus, atau nggak mau naik lagi ya. Jadi seperti kehidupan memang ada dinamikanya, tapi upayakan trennya naik. Walaupun ya seperti apa tuh, kayak grafik ya gitu, grafik cuma naik. Memulai gimana? Ya memulainya, ayo kita harus berusaha lagi, jangan patah semangat. Karena sebenarnya satu modal yang penting gimana kita niat kita untuk mencoba istiqomah, mencoba konsisten, mencoba komitmen terhadap diri kita. Apa yang mau kita cita-citakan belum berhasil. Karena banyak orang bilang kan kegagalan adalah kesuksesan tertunda. Kalau dia gagal, dia berhenti, ya gagal. Tapi kalau dia mencoba lagi, siapa tahu ternyata dalam waktu yang tidak lama dia sukses ya. Assalamualaikum Bang J. Gimana caranya UMKM kita bisa berkoar di mancanegara? Sudah saatnya UMKM kita mendunia. Berkoar-koar udah kayak lagi propaganda ya. Bawa mic ya, akan pakai toa di ujung menara. Lu gitu. Enggak juga ya. Tapi itu juga bisa dilakukan, sebuah upaya propaganda, sebuah upaya menyampaikan kepada dunia. Tapi hari gini bro, sebenarnya apa yang kita lakukan ketika kita melek teknologi, melek digital, itu kita sudah sampai ke mancanegara, ke dunia. Kenapa? Karena kan tanpa batas ya. Gimana kita bisa memberikan sesuatu pesan yang tidak terbatas karena suatu tempat atau suatu wilayah gitu. Nah, tinggal bagaimana kita benar fokus lagi untuk produk kita diterima secara pangsa pasar internasional. Jadi mendunia deh. Assalamualaikum Bang J. Yang ganteng kayak sukuteng belum mateng. Wah, salam sehat selalu. Udah kayak Aron nih, nasi Aron. Kalau belum mateng. Kalau dulu ingat Bang J waktu kecil ya, kalau makan saking laparnya masih Aron dimakan. Jangan makan, ntar kutilan gitu. Padahal nggak ada hubungannya makan Aron sama kutilan ya. Mungkin karena harus bersabar kali. Pertanyaannya Bang, tolong dong gimana caranya nih kita berjualan biar banyak pembeli? Dan gimana caranya nih jualannya biar terkenal, kayak bir petok Bang J, top Marco top deh pokoknya. Kasih tau ya Bang J, terima kasih banget, ditunggu ya. Wassalam. Waalaikumsalam. Ini banyak emang, banyak pembeli.
Ya sebenarnya kalau banyak pembeli relatif ya. Gimana kita ikhtiar kita, doa kita ya gitu. Karena Bang J meyakini Allah memberikan sesuatu itu serba berpasangan. Jadi kalau ada langit, ada bumi, ada penjual, ada pembeli. Nah, kan gitu. Nah, tinggal bagaimana upaya ikhtiar kita tuh untuk ngejemputnya pembeli itu berbagai macam cara. Jadi doa ikhtiarnya dikencengin gitu kan, supaya pembelinya banyak juga. Gitu. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kalau nggak kenal baru-baru beli, ya nggak? Ya paling tidak memperkenalkan produk kita, insya Allah dengan cara yang baik, yang ramah, yang sopan, yang produk knowledge-nya bagus. Nanti kan orang jadi tahu, jadi pengen beli karena need, karena kebutuhan gitu. Insya Allah banyak pembeli pada akhirnya nanti. Terus gimana biar terkenal? Ya terkenal sebenarnya itu menjadi bagian daripada bonusnya. Kalau produknya udah banyak yang beli pasti terkenal juga gitu. Ya tergantung mau terkenal kayak gimana. Mau kayak terkenal Atta Halilintar gitu, atau mau terkenal di lingkungannya, di RT RW, itu udah terkenal gitu. Cuman tergantung tahapannya mau seperti apa ya gitu. Kayak terkenal, bikin aja YouTube kayak Bang Jai, itu terkenal kalau yang nonton. Bang Jai, kapan nih ngopi bareng di rumah saya? Ya mantep nih. Ini burung pelatuk di udah kucing, taruh angkin dalam buntelan. Emang siang gini mata ngantuk rata-rata bikin pala jadi pusing. Nah, ngopi enak-enaknya ya rada kentelan. Nah gitu. Enak banget, siapa yang gak mau diajak ngopi ya gak? Bang J biar kata nih hari kagak ngopi, ngebir petok mulu. Ya pengen juga dah nanti nyatronin kalau ada undangan ngopi mah. Bang J, konten apa nih yang Bang J mau fokuskan? Bicara fokus itu kan memberi satu tujuan ya. Ada juga fokus dalam cara pandang yang berbeda. Fokus, dia melakukan sesuatu dalam beberapa hal. Itu juga bisa fokus. Yang penting selama dia komitmen, sama dia konsisten melakukan sesuatu yang terus menerus ya, itu juga bisa fokus. Kalau yang nggak fokus adalah ngaplak kemana-mana nih, ini belum kelar dikerjain yang lain, ini belum kelar dikerjain yang lain, akhirnya apa, ambak-ambakan, nggak beres semuanya. Tapi kalau yang ini dikerjain sampai selesai, sampai tuntas di mana dia katakan selesai, itu fokus. Ada pengembangannya, ada irisannya, ada turunannya, ada 2, 3, 4, itu boleh. Fokus nggak masih jadi 1, 4 aja membidik. Siapa tahu dia jadi sniper yang langsung sekali tembak panah, nembak atau jadi pemanah langsung 2 sasaran, 3 sasaran kan gitu ya. Yang penting fokus menurut Bang Jai adalah fokus gimana kita tetap komitmen terhadap apa yang kita mau capai. Nah gini Bang Jai, apa kunci sukses Bang Jai biar kami yang baru bergabung di UMKM insya Allah bisa ikut sukses juga? Insya Allah kunci sukses banyak macamnya ya, banyak juga, setiap orang punya kiat-kiat dan juga punya tujuan apa yang mau dicapai sebagai upaya kesuksesan. Tapi sukses menurut Bang Jai itu relatif, banyak tergantung sukses yang skalanya seperti apa. Kalau kata Bang Jai, sukses itu adalah ketika produk Bang Jai bisa diterima dan bermanfaat untuk banyak orang. Nah, Bang Jai bisa katakan sukses. Ketika kata Bang Jai, produk Bang Jai itu bisa mungkin apalagi ya, bisa membuat orang lain menjadi buka usaha gitu ya dengan produk Bang Jai, itu juga bisa sukses. Tambah lagi, syukur-syukur omsetnya gede, duitnya banyak, sedekahnya tambah, itu juga sukses ya. Tergantung kita mau nancepin apa nih kategori sukses itu, karena melihat kesuksesan itu banyak dalam berbagai aspek gitu. Nah, cuma Bro Mesis yang tahu mau seperti apa sukses yang mau dicapai, karena di atas langit masih ada langit, di bawah bumi masih banyak lapisannya. Jadi setiap orang punya tujuan kesuksesan. Kumisnya tebelin Bang biar kayak Pak Raden. Waduh, katanya sih enakan kumis-kumis tipis ya enggak? Kalau kumis-kumis tebal ya biar Pak Raden kan gitu. Nah Bang Jai mungkin adanya, yang penting pokoknya ada kumis kan gitu, agak-agak dikit ya gitu. Dada ya, kalau kumis tebelin. Tapi bisa jadi nih, besok kita bikin community kumis ya, komunitas kumis ya. Bagus nih, ngasih ide. Bagaimana solusinya jika pelaku UMKM diancam denda miliaran rupiah karena menjual produk yang belum ada izin edarnya? Misalnya BPOM, yang persyaratannya untuk BPOM harus memiliki dapur yang terpisah Bang. Sedangkan untuk itu diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk merenovasi rumah. Itu pun jika rumahnya masih ada space yang memungkinkan untuk dibuat dapur produksi yang terpisah dengan dapur rumah tangga. Karena hal ini sedang viral Bang. Apakah ada penegakan hukum untuk kasus ini? Oh ya, I see. Ini yang lagi anget nih, kayak cucur habis diangkat dari penggorengan. Ada UMKM yang kesandung kasus hukum viral ya gitu, terkait karena tidak adanya BPOM. Jadi begini Bransis, sependek pengetahuan Bang Jai juga di Tangsel
sedikit banyak ada teman-teman lah bisa ditanyakan, bisa sharing juga, termasuk Bang Jo memberikan kabar bahwa UMKM, usaha mikro kecil menengah, ada tahapannya, ada kelasnya. Jadi kalau yang mikro ya, usaha mikro bahkan ultra mikro dengan produknya masih sederhana, tentu dong belum juga bisa mengakses BPOM, karena BPOM juga tadi yang Bu Ensis bilang dia ada standarisasi yang memang kapasitas produksinya sudah besar, terus juga secara kapitalnya, omsetnya itu juga besar, proporsional. Kalau sudah besar, kategori yang cukup besar, dikatakan sudah harus memiliki BPOM, ya harus diurus. Itu sebabnya bisa jadi yang sudah masuk kategori harus mengantongi izin BPOM mungkin belum sempat ngurus atau barangkali belum diurus gitu. Nah mungkin pada saat pihak-pihak terkait melihat itu ada sebuah potensi di mana memang harus diurus, ya diurus. Tapi kalau yang skala mikro, skala ultra mikro atau yang kecil yang masih omsetnya terbatas dengan undang-undang yang berlaku, ya nggak harus BPOM, cukup PRT ya, industri rumah tangga itu cukup, karena memang pasti juga ngelihat dari kelasnya tadi, dari skalanya usahanya. Jadi don't worry, be happy, dagang tetap dagang, pelaku usaha mikro khususnya jangan khawatir, karena dengan mengantongi teman-teman nomor induk berusaha NIB dan juga izin usaha mikro kecil itu bagian daripada sebuah penguatan secara upaya usaha kita menjadi pelaku usaha yang ada terdaftar sebagai pelaku usaha yang legal gitu. Jadi kan nanti kalau tahapannya naik baru diurus yang lainnya, termasuk sertifikasi halal, hak atas kekayaan intelektual, haki, paten merek kan, uji lab produknya kalau makanan, kalau yang produk fashion atau craft bisa SNI-nya, standar nasionalnya kan gitu. Sampai BPOM. Clear ya? Gitu. Itu menurut Bang Jai. Syukur-syukur diterima, yang nggak terima ya kebangetan. Nah, ini juga Bang, berapa jumlah produk UMKM di Tangsel? Waduh, kalau nanya berapa jumlah produk, kayaknya belum ada ngitung nih, Bu Ensis. Waduh, kalau jumlah UMKM-nya aja itu 90 ribuan ya, berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan gitu. Nah, jadi kalau 90 ribu aja UMKM, satu produk aja udah ketahuan. Apalagi setiap UKM punya beberapa produk. Hitung diri dah. Ya, kalkulator bisa nggak ada nolnya tuh kurang. Apa Bang Jai sudah mengajak sahabat UMKM bisa seperti Bang Jai? Insya Allah. Kira-kira ada yang nyaut nggak? Kalau ini jawabannya ada di Bransis ya. Bang Jai pernah ngajak nggak gitu? Insya Allah Bang Jai selalu mengajak dengan berbagai kegiatan, dengan berbagai informasi yang Bang Jai share. Itu bagian daripada Bang Jai mau berbagi, mau ngajak kegiatan. Di 34 komunitas bahkan lebih di Tangsel, itu bagian daripada kita yang berjejaring di UMKM. Terus apa nih kiat dan strategi Bang Jai yang Bang Jai jalani selama ini yang selalu tetap eksis di bidangnya? Alhamdulillah eksis. Wah, udah kayak lagu eksis. Lagu orang seberang tuh ya. Eksis. Itu mau bukan grup band ya, eksis mah ya. Eksis Bang Jai, menurut arti Bang Jai konsisten, selalu survive gitu ya, selalu tampil ya. Nah, gimana kita punya produk atau kita sendiri sebagai pemilik produk bisa tetap tampil, karena itu menjadi penting bagi produk atau usaha kita. Jadi ada pakar-pakarnya sih sebenarnya kalau kita mau belajar pakar branding ya. Di Tangsel ada Om Branding Rujianto, ada pakar-pakar branding yang lain ya, itu banyak lah gitu. Sebenarnya itu penting bagi kita untuk tetap produk kita dikenal, usaha kita tetap diterima. Jadi kita jaga gimana kita tetap bisa konsisten. Kita harus kreatif, kita harus inovatif. Jadi melakukan banyak hal dengan era kekinian. Apa yang dibutuhkan saat ini kita coba tunjukkan, kita coba hadirkan dalam bentuk karya kita sesuai dengan kapasitas kemampuan Bransis gitu. Sehingga ketika kita selalu tampil dengan memberikan kontribusi yang nyata dan bermanfaat, insya Allah eksis pun juga bisa terjawab. Eksis sama narsis beda tipis. Cuma kalau eksis dia memberikan yang lain. Kalau narsis ya boleh-boleh juga sih. Ada sebagian narsis eksis juga gitu. Itu pilihan bro. Masalah KTP kadang menjadi hambatan Bang, meskipun sudah ada surat keterangan domisili usaha. Bagaimana caranya agar bisa mendapatkan fasilitas yang sama
dengan KTP setempat. Terima kasih ya Bang Jai. Maksudnya gini kali, ketika menjadi UMKM binaan pemerintah setempat, ya dalam hal ini contohnya UMKM Tangerang Selatan, yang bersangkutan usahanya, domisili usahanya di Kota Tangerang Selatan, tapi KTP-nya di luar Tangsel. Nah, berharap mendapatkan hak yang sama. Sebenarnya tidak sedikit ya pemerintah Kota Tangsel melakukan kegiatan itu tidak berdasarkan selalu KTP Tangsel, karena pemberlakuan KTP kan sudah nasional kan gitu. Cukup domisili usahanya yang ada di Tangsel, karena Bro Ensis yang berdomisili usaha di Tangsel kan juga memberikan kontribusi buat pendapatan daerah. Ya enggak. Maksudnya dari pajaknya, ya enggak, dari ya pajak-pajak banyak kan. Itu juga memberikan kontribusi, ada feedback balik. Sering juga kok dikasih pendampingan, pelatihan-pelatihan. Tapi ada hal-hal tertentu yang memang itu dikhususkan yang ber-KTP Tangsel, karena sesuatu yang memang didasari dengan satu program untuk masyarakat ber-KTP Tangsel gitu ya Bro Ensis. UMKM Tangsel sudah ada yang go internasional nggak Bang? Oh ada, banyak. Tangsel ini luar biasa dengan 90.000 itu banyak banget. Cuma barangkali kalau belum tahu tambahin lagi networkingnya, tambahin lagi gaulnya, tambahin lagi silaturahminya. Karena di kawasan 7 kecamatan di Tangsel, 54 kelurahan, banyak yang sudah go internasional. Ya khususnya itu yang skalanya kecil menengah ya. Ada juga yang mikro tapi udah beranjak, dia mulai menjajaki pasar-pasar mancanegara walaupun skalanya masih skala terbatas. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana caranya UMKM mendapatkan legalitas usaha agar usaha tradisionalnya mampu bersaing dengan industri modern? Bagaimana caranya menghidupkan kembali semangat para pejuang UMKM yang mati suri? Waduh, mati suri. Udah kayak nyobain aja mati suri. Usahanya maksudnya ya. Untuk mendapatkan legalitas usaha, sebenarnya Bang Jai ini punya produk minuman herbal rempah Bang Pratok. Ini jujur Bro Ensis, ini murni mendapat fasilitas pemerintah, gratis tis, nggak pakai koma ya. Semua Bang Jai dapatkan itu dari PKP ya, penyuluhan keamanan pangan untuk syarat wajib mendapatkan izin PIRT ya. Ini izin pangan industri rumah tangga. Terus juga sertifikat halal buat produk kita. Terus juga uji lab produk. Kebetulan produk Bang Jai kuliner. Terus juga hak atas kekayaan intelektual. Itu hak paten, hak merek supaya produk merek Bang Jai tidak diambil orang. Itu belum pelatihan-pelatihan pendampingan. Itu Bang Jai dapatkan karena komitmen dan fokus pemerintah untuk meningkatkan kemampuan UMKM Tangsel bisa lebih baik ya, bisa memiliki sumber daya manusia yang handal dengan teknologi yang update dengan teknologi gitu. Itu bisa karena Dinas Koperasi dan UKM itu sangat memberikan fasilitas itu. Kalau Bang Jai dulu diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Atau pelaku ekonomi kreatif juga ada di Dinas Pariwisata Tangsel. Jadi Bro Ensis, jangan sungkan-sungkan silaturahmi ke kelurahan, kecamatan, ke dinas ya. Biasanya juga, bukan biasanya, seringkali mereka juga mendata. Kalau ada pendataan ikut data, isi, jangan sungkan supaya terdata. Kalau masih ada yang kelewat, tanya-tanya. Karena hari gini banyak kan komunitas UMKM, jadi Bro Ensis bisa tanya sama teman-teman yang udah pernah dan sudah ada legalitas usahanya. Insya Allah nanti bisa ngikutin jejak-jejak teman-teman yang lain yang sudah lebih dahulu menjalani tahapan itu, sehingga Bro Ensis yang baru bisa punya semangat yang sama untuk mendapatkan legalitas usaha, baik badan usaha untuk usahanya, perusahaannya atau legalitas badan usahanya maupun izin daripada produknya. Terus bagaimana cara menghidupkan kembali semangat para pejuang UMKM yang mati suri? Wah, kalau semangat UMKM yang struggle, yang tetap bersemangat, jangan pernah merasa mati suri ya. Terus kita bergotong royong ya, kita berkolaborasi. Hari gini Bro Ensis, kolaborasi kuncinya, pentahelix ya. Semua unsur itu harus kita rangkul, kita bekerja sama, dari akademisi, dari pengusaha, dari government, pemerintah,
dari komunitas, dari media, dari finance, semuanya kita rangkul, kita libatkan, dan kita juga tanya ke mereka, sehingga dari situ kita saling menguatkan, saling memberi di kekurangan, saling berbagi di punya kelebihan gitu. Oke, itu aja pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Q&A-nya Bang Jai. Bang Jai kan belum pernah ngeluarin jurus ya. Ya, untuk minggu depan ini Bang Jai mau jurus. Saksikan. Jangan berkedip. Kalau berkedip nanti nyesal. Nah.